Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu azza wa jal fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Generasi muda mencerminkan generasi sebelumnya. Jika baik, menunjukkan generasi sebelumnya pun baik. Apabila generasi itu buruk, maka tidak lepas dari generasi sebelumnya. Oleh sebab itu, ketika berbicara tentang generasi muda, itu sama saja berbicara tentang kaum tua. Yang muda punya mau. Yang tua pun ada mau. Yang muda memiliki ego. Tapi yang muda belajar memiliki ego dari siapa kalau bukan dari yang tua. Yang muda punya banyak keinginan. Yang tua tidak kalah banyak keinginannya. Akan tetapi ketika dasar dan landasannya adalah beribadah dan memperjuangkan agama, maka yang terbaik adalah siapa yang kemudian mau mengalah. Egonya dia turunkan, keinginannya dia sesuaikan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Menghadapi yang muda-muda memerlukan kesabaran yang sangat ekstra. Mendampingi yang muda-muda itu tidak mudah. Apalagi sampai mengarahkan, arahannya diikuti, apalagi sampai membimbing, bimbingannya dihormati. Maka kita harus belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus menimba ilmu dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Tidak ada cara kecuali kita harus mencontoh dan meneladani para salaf. Karena mereka sukses dan berhasil di dalam mendidik dan mempersiapkan generasi selanjutnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang muda, egonya sangat tinggi. Yang muda serba penasaran. Yang muda inginnya semua dicoba. Yang muda ingin serba tahu. Dan sok tahu. Yang muda punya idealisme, tetapi subjektif. Yang muda itu sebenarnya punya potensi. Dan ada kekuatan yang tersembunyi. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kesabaran orang tua, kesabaran para pendidik adalah kunci dari keberhasilan mempersiapkan generasi muda menjadi generasi yang meneruskan perjuangan
generasi sebelumnya. Pendekatan secara personal. Komunikasi lebih dengan cara yang pribadi dan privasi. Itu sangat bernilai. Dan itu dilakukan bukan hanya kepada anak-anak muda yang kita lihat penurut. Berkomunikasi dan melakukan pendekatan tidak hanya untuk anak-anak muda yang kita pandang baik dan saleh. Setiap anak muda punya hak untuk mendapatkan perhatian. Setiap anak muda harus kita berikan waktu dan kesempatan. Setiap anak muda kita berusaha untuk membangun komunikasi dengannya. Apalagi anak muda itu berpotensi. Dia pintar, dia pandai. Anak muda itu berasal dari keluarga yang baik-baik saja. Bahkan anak muda itu dari kecil kita kenal memiliki prestasi dalam hal agama. Dulu ketika masih kecil, pandai dia menghafal. Dulu ketika masih kecil, rajin dia belajar. Dulu ketika masih kecil, sudah senang untuk beribadah. Salatnya bukan hanya yang wajib, bahkan yang sunnah. Dari kecil dia terbiasa untuk berpuasa. Dari kecil dia akrab dengan majelis ilmu. Dari kecil dia senang untuk belajar agama. Tapi di masa remajanya, ketika mulai bergejolak batin dan jiwanya, ingin memenuhi semua rasa penasarannya, ingin mencoba semua yang pernah didengarnya. Akhirnya anak yang dulunya waktu kecil kita kenal baik, yang kita tahu rajin, yang kita paham dia pandai agama, bahkan hafalan Al-Qur'annya banyak, bahasa Arabnya bagus, mulai bergeser. Menjauh dari majelis ilmu. Malas untuk beribadah. Yang sebelumnya penurut menjadi pemberontak. Yang dulunya mendengar tunduk, kini berani melawan orang tua, bahkan gurunya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Anak muda semacam ini pun itu berhak untuk mendapatkan perhatian. Bukan dijauhkan. Tapi kita yang berusaha untuk mendekat dan mendekatkan. Bukan kemudian kita berharap pergi saja jauh, sejauh-jauhnya. Tapi bagaimana kita merangkulnya. Seorang ulama tabi'in bernama Maimun bin Mihran Abu Ayyub rahimahullahu ta'ala. Kapasitas keilmuannya tidak diragukan. Para ulama ahli hadis menfiqahkan. Beliau adalah murid dari para sahabat. Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan yang lainnya. Beliau banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Seorang ulama tabi'in. Lahir sekitaran tahun 40 Hijriah. Masih generasi terbaik umat ini. Generasi kedua emas setelah generasi sahabat. Karena di sana ada 3 generasi yang terbaik. Generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'u tabi'in, Maimun bin Mihran, Abu Ayyub Ar-Raqi. Seorang ulama dari kalangan tabi'in. Rahimahullah. Ahli ibadah. Dulunya beliau seorang budak. Kemudian diberdekakan oleh tuannya. Beliau hidup di masa Bani Umayyah. Rahimahullahu ta'ala. Di antara keseharian yang beliau lakukan adalah kana muaddibu li auladi Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Kita sama-sama tahu kan bahwa Umar bin Abdul Aziz khalifah
yang baik, pemimpin yang bijak, penguasa yang adil. Anak-anaknya pun adalah anak-anak yang baik. Yang laki-laki saleh, yang perempuan salihah. Anak-anak yang ketika ayahnya, Umar bin Abdul Aziz, yang waktu itu menjabat sebagai khalifah, sebelum meninggal dunia, beberapa saat, tidak meninggalkan harta warisan apa-apa. Karena Umar bin Abdul Aziz, selaku orang tua, berpesan kepada anak-anaknya, kalau kalian baik, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan melindungi orang-orang yang baik. Tapi kalau kalian orang jahat, saya tidak mau membantu kalian berbuat jahat dengan meninggalkan harta untuk kalian. Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia. Anak-anaknya sukses semua. Tapi ada satu hal yang harus kita ketahui. Di balik itu, ada seorang muaddib, ada seorang guru yang mengajarkan kepada anak-anak Umar bin Abdul Aziz ilmu-ilmu agama. Siapa? Maimun bin Mihran namanya. Rahimahullahu ta'ala. Maka Maimun bin Mihran adalah seorang ulama sekaligus pendidik yang secara langsung berhadapan dengan murid-muridnya. Memiliki hubungan yang baik, ada komunikasi yang lancar. Tetapi yang ingin saya sampaikan kali ini, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagaimana disebutkan dalam At-Thiqat lil Ijli rahimahullahu taala, bagaimana seorang ulama bernama Maimun bin Mihran rahimahullahu taala melakukan pendekatan kepada satu anak muda yang biasa berkumpul dengan teman-temannya yang jelek. Kenapa anak muda itu dipilih? Karena Hasan al-Aqli. Karena Maimun bin Mihran rahimahullahu ta'ala melihat anak itu pandai dan cerdas. Eman-eman. Sayang untuk dilewatkan. Padahal berapa banyak anak-anak kita yang kemudian lepas. Anak-anak kita yang kemudian tidak lagi dalam kendali dan kontrol. Padahal mereka pandai. Padahal mereka pintar. Padahal mereka itu berpotensi. Maimun bin Mihran rahimallahu ta'ala ketika melewati sekelompok anak-anak muda yang nongkrong, yang main, jauh dari ibadah. Anak-anak muda semacam itu sudah ada. Bukan hanya sekarang. Di zaman itu sudah ada. Maka kembali kepada kita, ayo kita cari, mari kita gali. Bagaimana dulu anak-anak seperti itu disikapi. Bagaimana para ulama rahimahumullahu ta'ala memperlakukan. Maimun bin Mihran rahimahullahu ta'ala ketika melihat, kalau dalam bahasa kita itu memprofiling. Dilihat, diteliti, dinilai anak ini. Karena untuk semua sekaligus, mungkin tugas yang tidak ringan. Tapi satu persatu. Disebutkan di dalam riwayat itu. Bahwa Maimun bin Mihran akramahu bil birri wabtada'ahu bis salam. Maimun bin Mihran rahimahullahu ta'ala. Itu yang lebih dahulu mengucapkan salam kepada anak muda itu. Padahal anak muda itu kalau kita bilang sekarang nakal. Menurut bahasa kita sekarang itu sudah futur. Bukan dijauhi, dirangkul. Maimun bin Mihran itu yang pertama kali mengucapkan salam. Bahkan, wa akramahu bil birri. Dikasih perhatian. Diberi kebaikan. Ditanya kabarnya, ditanya tentang keluarganya. Itu dengan cara yang baik, yang lembut. Dikasih perhatian. Dikasih perhatian. Kadang-kadang kalau ada orang sakit, anak muda itu diajak. Indana maridun, idhab bina ilaih.
Ada orang sakit. Ayo kita jenguk. Lain kesempatan kalau ada orang meninggal dunia, Maimun bin Mihran mengajak lagi anak muda itu. Ada orang meninggal. Ayo ikut saya, kita takziah. Dan hal-hal yang lain. Rupanya hal itu diketahui oleh teman-teman nongkrongnya itu. Mereka yang satu circle sebelumnya. Tahu. Mereka bertanya, kami lihat kok jalannya dengan Maimun bin Mihran. Ayya syai'in tasna'u ma'a Maimun bin Mihran. Apa sih yang kamu lakukan dengan Maimun bin Mihran itu? Oh, dia bilang begini, dia bilang begitu. Saya diajak begini, saya diajak begitu. Kalau anak muda itu sedang berkumpul dengan teman-temannya, Maimun bin Mihran jika melewati mereka seperti tidak melihat anak muda itu. Lewat begitu saja berlalu. Tapi kalau sudah bertemu, laqiyahu wahdah, kalau sudah ketemu sendiri, tidak ada teman-teman yang lain, disayangnya luar biasa, ditemui dan didoakan, dikasih ini, dikasih itu dan diperhatikan. Hatta yansalla minhum. Sampai pada akhirnya anak muda itulah atas kesadaran dan kemauan dia sendiri meninggalkan teman-temannya yang buruk. Mengikut Maimun bin Mihran rahimahullah ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ini bukan satu hal yang aneh. Karena sesungguhnya inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak muda, karena mereka adalah aset kita, aset umat. Anak-anak muda itu adalah harta kita yang sesungguhnya. Uang bisa dicari dari banyak jalan. Harta itu bisa dicari dari banyak cara. Tapi SDM, sumber daya manusia, itu tidak mudah. Mengumpulkan dana sebesar apapun jumlahnya, itu masih bisa ditarget. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. 500 juta, 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar. Itu bisa kita targetkan dalam waktu yang dekat. Sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau membangun dan membentuk sumber daya manusia, apalagi untuk proses regenerasi, tidak mudah dan tidak bisa dalam waktu yang cepat. Perlu kesabaran yang luar biasa dan waktu yang sangat panjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang masyhur, sahih. Apa yang beliau sabdakan di saat para sahabat yang saat itu ikut hadir bereaksi, marah, para sahabat yang ada saat itu mengeluarkan suara, menunjukkan mereka tersinggung. Ja'a syabun. Ada anak muda datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, idzan li bizina. Wahai Rasulullah, tolong izinkan saya untuk berbuat zina. Para sahabat bereaksi semuanya. Mereka bersuara. Bahkan sebagian sudah ada yang ingin memukul anak muda itu. Tidak sopan, tidak beradab. Di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan keinginannya berbuat zina, dosa besar. Minta izin, tidak tahu malu anak muda itu. Tapi coba perhatikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, "Qarribu." Perhatikan baik-baik. Pilihan kata dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu. Qarribu. Dekatkan dia. Bukan dijauhkan. Panggil dia. Bukan diusir. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam meminta sahabat-sahabatnya untuk qarribu. Bawa dia mendekat kemari. Bahkan setelah mendekat, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan udnu. Mari mendekat kemari.
Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak muda itu menurut. Datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendekat, duduk di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi Muhammad kemudian membentak? Tidak. Apa lalu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berbicara dengan keras? Tidak juga. Apa kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mencela? Tidak. Apa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang siksa neraka? Tidak. Tapi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengajak berbicara, berdiskusi kalau bahasa kita. Diajak berpikir. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Atuhibbuhu li ummik?" Memangnya kamu setuju kalau zina itu terjadi pada ibumu sendiri? La. Ja'alani Allahu fidaka ya Rasulullah. Enggak mau, enggak setuju Rasul. Semoga Allah jadikan aku sebagai tebusan untuk Anda wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan, "Fakadzalika nas la yuhibbunahu li ummahatihim." Ya berarti sama, orang lain pun demikian. Tidak ada satu orang pun yang rela kalau perbuatan zina itu terjadi pada ibunya. Apa kamu rela kalau itu terjadi pada anak perempuanmu? Kalau misalkan sudah punya anak perempuan. Enggak. Apa kamu rela kalau itu terjadi pada kakak perempuanmu, adik perempuan? Tidak. Pada tantemu, bibikmu dari jalur bapakmu pun jalur ibu? Tidak. Sama, orang lain pun demikian. Enggak ada yang rela. Coba diajak anak muda itu berbicara. Diajak anak muda itu berpikir. Diarahkan. Biarkan anak muda itu yang kemudian menjawab dan mengambil keputusan. Biarlah anak muda itu setelah diarahkan dia yang mengambil kesimpulan. Kesimpulan dan jawaban yang harus dia sampaikan supaya kita juga bisa menilainya. Oh sudah benar kesimpulan ini. Oh sudah tepat jawaban ini. Dukung. Setelah tersadar anak muda itu, Nabi Muhammad SAW mengelus dadanya. Sambil mendoakan, Allahumma gfir zambah. Wa tahhir qalbah. Wa hassin farjah. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya. Sucikan hatinya. Jagalah kemaluannya dari hal-hal yang haram. Sejak saat itu, tidak ada yang lebih dibenci oleh si anak muda dari perbuatan zina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada kita seperti itu. Apalagi kalau anak itu berpotensi, pintar. Kita lihat riwayatnya dari kecil, berprestasi. Kita punya harapan-harapan. Dulu sempat harapan yang tinggi. Tapi satu dan lain hal terutama syahwat. Apalagi di zaman-zaman sekarang ini. Godaan dan badai syahwat itu sangat kencang sekali. Bukan lagi anak muda yang menjadi korban. Yang sudah tua, bahkan renta pun banyak yang menjadi korban. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita merangkul anak muda. Bukan memukul, bagaimana kita mendekatkan dan mendekati anak-anak muda. Bukan malah menjauhkan mereka atau kita sendiri yang menjauhinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua dan anak-anak kita, adik-adik kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang muhsin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun melimpahkan cintanya untuk kita semua. Aqulu qouli hadza walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Agar kita bersabar supaya kita tabah dan tegar. Karena memperlakukan anak-anak muda itu berbeda dengan memperlakukan mereka yang sudah tua. Salah satu cara yang harus kita ingat bahwa kita pun pernah muda seperti mereka. Maka lihatlah mereka seperti melihat diri sendiri 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, atau bahkan mungkin lebih. Karena usia yang sekarang sudah cukup tua.
Bagaimana dahulu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita seluas-luasnya. Apakah anak-anak muda zaman sekarang tidak pantas dan tidak berhak juga untuk diberi kesempatan memperbaiki diri? Diberi waktu untuk kemudian berubah dan berbenah. Yang berilmu itu yang paling berkewajiban untuk membimbing. Yang telah menjadi orang tua harus menjadi yang paling bersabar dalam memperlakukan dan menghadapi anak-anak muda. Apalagi orang tua yang punya harapan. Dan harapan itu bukan harapan biasa. Harapan yang indah, harapan yang baik. Bukan kebahagiaan di dunia saja. Tetapi harapannya adalah kebahagiaan di akhirat nanti. Bisa hidup bersama-sama dalam satu keluarga yang utuh di dalam surga. Kalau tidak dengan sabar, apakah ada cara yang lain? Kalau tidak dengan rajin-rajin berdoa, apakah ada langkah yang lebih baik darinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang kita bacakan dalam khutbah yang pertama tadi, coba perhatikan bagaimana langkah-langkah yang beliau ambil. Yang pertama tentu sabar. Yang kedua adalah dekat. Yang ketiga adalah berbicara. Bukan malah diam. Banyak orang tua memilih diam. Banyak orang tua yang kemudian cuek dan tidak peduli. Banyak orang tua yang justru memutus hubungan. Banyak orang tua yang bahkan sampai mengusir dan tidak lagi menganggapnya sebagai anak. Apakah itu tuntunan Rasulullah SAW? Bukan. Apakah itu bimbingan dari Rasulullah SAW? Tidak. Hadisnya sudah jelas kita bacakan tadi. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana orang tua ataupun pendidik mengajak berpikir anak-anak muda itu supaya terbuka. Bisa menilai dengan cara yang baik, dengan metode yang mudah difahami. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dibayangkan kalau itu terjadi pada dirinya, apa yang akan dia rasakan? Kita buat aturan, aturan itu dilanggar. Sebelum dihukum, ajak dia bicara. Perasaanmu bagaimana? Kalau kau buat aturan, aturanmu dilanggar orang. Kalau kamu posisimu seperti saya, apa yang akan kamu lakukan? Tapi dengan baik. Di akhir hadis Nabi Muhammad SAW kan mengelus dada anak muda itu dan mendoakan. Ini doa seringkali terlewatkan. Kalaupun berdoa pada akhirnya doa yang isinya putus asa. Doa yang isinya mengatakan, ya Allah saya sudah nggak mampu lagi. Bukannya optimis, bukannya menyampaikan harapan-harapan, tapi sudah doa itu menyatakan bahwa saya sudah tidak bisa lagi, cukup sampai di sini. Maksudnya itu. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tidak henti-hentinya kita saling menguatkan untuk bisa bersabar terhadap anak-anak muda. Apalagi yang memang berpotensi dan punya kelebihan yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita juga tidak pernah bosan dan tidak pernah lelah untuk berdoa meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk generasi yang ada setelah kita. Karena kita percaya dan yakin bahwa di zaman yang akan datang tantangan mereka jauh lebih berat daripada tantangan yang kita rasakan di zaman yang sekarang. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kebaikan kita. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.